Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Mungkin sekarang teman-teman lagi pada nonton rangkaian vlog dari Dakar 2026. Tapi kita sisipkan video ini dulu, karena pada akhirnya mobil yang saya incar waktu GJAW 2025 akhirnya sudah tiba. Apa itu mobilnya? Ini dia teman-teman. Yeay, ini dia teman-teman, sebuah Jetour T2 yang mana ini merupakan mobil Cina yang pertama kali saya miliki teman-teman. Setelah sudah semakin banyak brand atau merek mobil Cina yang masuk ke Indonesia, dan jujur memang banyak juga yang menarik secara modelnya juga, tapi model atau tampilan dari Jetour T2 ini sebenarnya yang paling bikin saya akhirnya luluh juga teman-teman. Ya, jadi mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa pada akhirnya saya mengambil Jetour T2 dan pilihan saya warna putih. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa alasan lagi. Yang kedua adalah yang saya suka ini menggunakan mesin ICE ya, atau mesin bensin 2000 cc tanpa elektrifikasi, yang mana mungkin sampai sekarang masih dirasa jadi yang paling cocok buat Jajilogi. Mesin yang lebih konvensional, yang lebih minim dari hal-hal yang berbau kecanggihan dari motor listrik atau baterai. Jadi ya, ini jadi satu opsi yang menurut saya sangat cocok. Nah, tapi sebenarnya ada satu alasan lagi teman-teman. Dan ini jadi satu alasan yang menurut saya juga untuk seorang Jajilogi ya, kayaknya masuk banget atau cocok banget. Jadi kalau teman-teman tahu, saya dari tahun lalu udah banyak juga berkunjung ke Timur Tengah untuk melihat atau persiapan Rally Dakar, teman-teman. Dimana ternyata ini adalah salah satu mobil yang banyak berseliweran di jalan, Jetour T2 ini. Dan ternyata saya baru tahu kalau pembalap atau pereli idola saya di Dakar, yaitu Nasser Al-Attiyah, juga menggunakan mobil Jetour T2 ini. Ya, walaupun memang bukan buat dipakai balap ya, untuk mobil harian gitu, untuk salah satu mobil yang memang ada di garasinya, yaitu sebuah Jetour. Tapi memang Jetournya itu kakaknya dari T2 ini, yaitu Jetour G700. Tapi rasanya kayak, wah, bisa ada satu mobil yang sama dengan pembalap Dakar idola saya, kayak ada satu kesenangan tambahan gitu di diri saya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita nggak akan langsung nge-review lengkap baik on-road maupun off-roadnya. Nanti kita akan bikin video terpisah setelah ini. Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan sekarang, yaitu untuk ukurannya teman-teman. Karena jujur untuk ukurannya, ini jadi salah satu hal yang bikin saya kecelek waktu awal ngelihat Jetour T2 ini masih di foto gitu ya, misalnya di internet, di sosmed, dan begitu ngelihat aslinya. Memang yang bentuknya seperti ini dari Cina udah ada duluan, seperti misalnya Chery J6, atau sekarang ada juga yang modelnya juga sama-sama compact, kecil, dan bisa untuk off-road, yaitu iCar V23. Tapi pas ngelihat Jetour T2 ini, ternyata ukurannya tidak seperti mereka. Minimal tidak seperti J6. Jadi begitu udah ngelihat langsung, dan udah coba ngukur dan ngelihat datanya, ternyata misalnya kayak dari wheelbase teman-teman, jarak dari sumbu depan ke sumbu belakang itu lebih lebar dari Fortuner atau lebih panjang dari Fortuner. Buat lebar mobilnya itu juga lebih lebar dari kayak Fortuner atau Pajero Sport. Kemudian untuk panjangnya dia hanya selisih sedikit sekali dengan Fortuner. Jadi emang ini ukurannya adalah medium size SUV ya, bukan compact SUV seperti saudaranya, yaitu Chery J6. Nah, itu yang ngebikin saya juga ngelihatnya, ini sih sebenarnya walaupun 5-seater ya, tapi buat bagasinya sih hitungannya sih luas sih. Tapi ya enaknya nanti ya, mungkin pas kita coba camping gitu, baru kayak lebih bisa ngerasain atau tahu kira-kira lebih dari cukup nggak untuk storage-nya. Kemudian teman-teman, tanpa banyak basa-basi, sebenarnya saya mau langsung nyampein beberapa hal yang justru saya kurang srek dulu ya. Dimana mobil ini walaupun overall-nya pastinya lebih banyak yang saya suka, kalau nggak juga nggak akan ambil mobil ini. Tapi beberapa hal yang sedikit mengganjal di saya, tapi ya pada akhirnya menurut saya masih relatif oke sih. Kayak misalnya handle.
ini adalah aksen seperti handle yang ada di bagian kap mesin. Ini sebenarnya lebih ke arah aksen untuk memperlihatkan rugged ya, memperlihatkan ketangguhan atau kekokohan dari mobil ini. Tapi secara fungsionalnya menurut saya nggak ada, apalagi setelah saya lihat juga konstruksinya untuk menempel ini. Jadi kalau secara estetika sih oke banget. Tapi jangan sampai kita pakai ya si handle yang mungkin bisa kita ikat di sini untuk menaruh sesuatu, atau justru saat mobil ini sedang off-road, kita jangan sampai menggunakan bagian ini untuk melakukan recovery atau ngikat apapun juga. Kemudian di bagian bumper depan ini ada semacam tow point atau tow hook ya, terlihatnya seperti itu, tapi sebenarnya ini hanya dummy saja, hanya plastik yang kalau kita lihat dari jauh memang terkesan tempat untuk nyantolin. Misalnya kita mau bantuin mobil lain atau mobil ini justru harus dibantu, sepertinya ini adalah tow point, tapi ternyata hanya plastik dummy aja. Nah, tapi teman-teman, karena memang saya tahu mobil ini arahnya memang untuk light off-road, karena mobil ini basicnya adalah monocoque berpenggerak all-wheel drive, bukan four-wheel drive yang menggunakan four-low. Akhirnya saya juga lebih bisa memahami atau lebih bisa menerima beberapa bagian yang sifatnya itu hanya aksen untuk lebih memperlihatkan ruggedness-nya ya, atau kekokohannya. Termasuk juga kayak misalnya di pintu bagian belakang yang kita bisa melihat seperti ada engsel di bagian luar, padahal itu juga hanya aksen saja. Sementara kalau bagian yang saya suka, ya kayak saya bilang tadi ya, pastinya lebih banyak, tapi itu yang akan kita sampaikan di video berikutnya. Sekarang saya ingin melakukan satu ritual khusus dulu, yang pastinya ini juga udah saya nanti-nanti. Kita unboxing dulu ya plastik-plastiknya. Ya, yang kanan udah dikelet sama Daddy Mas. Oke, sekarang saatnya untuk kita first drive nih teman-teman. Walaupun ini hari ini sebenarnya hitungannya udah hari keberapa saya terima Jetour T2 ini, dan sekarang lagi bertepatan dengan IMS 2026. Jadi memang mobil ini dikirimnya di hari awal IMS 2026. Diantarnya langsung dari Jetour Fluid langsung ke tempat saya. Hitungannya sebenarnya nggak terlalu lama juga ya, dari waktu pas GJAW 2025 sampai akhirnya saya terima mobil ini. Dan benar-benar first impression-nya sebenarnya boleh dibilang sesuai sama ekspektasi gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di Instagram sempat tahu juga kalau misalnya ini mungkin jadi salah satu mobil yang saya nggak test drive dulu ya sebelum membeli. Jadi benar-benar saya ngelihat modelnya, sama satu faktor penting kenapa saya kayak berani untuk ngambil padahal belum test drive, karena itu dia,
di Timur Tengah banyak yang pakai mobil ini, kayak misalnya di negara Qatar atau misalnya di Arab Saudi, yang mana di sana tuh karakter pengendaranya tuh benar-benar yang agresif. Pakai mobil tuh benar-benar kayak istilahnya di gas sampai limitasinya gitu ya. Dan karena di sana populer, berarti kan wah ini emang tangguh nih. Nggak sekedar kayak modelnya aja keren, tapi juga secara durabilitas misalnya atau bagian-bagian lain itu udah pasti kayak istilahnya proven gitu untuk orang-orang di Timur Tengah. Kalau nggak mungkin laris manis di sana. Jadi dari modal itu yang membuat saya kayak kemarin, coba saya mau challenge diri saya buat pertama kali mencoba beli mobil SPK tanpa ngerasain atau test drive terlebih dahulu. Dan ternyata ya first drive-nya menurut saya sih sangat sesuai ekspektasi. Pertama adalah kayak misalnya mesin teman-teman, internal combustion engine nih, mesin bensin. Oke, saya udah tahu lebih minim keribetan dibandingkan sudah ada elektrifikasinya. Walaupun di satu sisi sebenarnya bukan berarti kayak saya ke elektrifikasi itu ini ya apa ya istilahnya kayak nggak setuju ya. Setuju banget. Tapi kebetulan kalau untuk JJ Logi rasanya dengan banyak juga nanti pakai off-road atau overland atau road trip keluar kota, kayaknya mesin bensin ya atau diesel gitu masih lebih cocok untuk seorang JJ Logi. Nah, selain itu yang saya senang sih sebenarnya di first impression-nya adalah mobil ini bisa terasa kayak bukan kita yang disetir sama mobil, tapi mobil yang nyetir kita. Jadi nggak banyak intervensi kayak misalnya, wah tiba-tiba kok ininya nggak bisa gini ya. Oh ternyata ditahan sama mobil. Oh kok ininya nggak bisa begini ya. Oh ternyata itu kayak ada settingannya tuh yang harus di otak-atik dulu supaya bisa terasa lebih normal gitu untuk dipakai sehari-hari. Nggak ada seperti itunya so far. Jadi kayak saya ngerasanya kayak simple aja gitu, kayak masuk mobil, nyalain AC, gas, jalan, udah nggak perlu ada yang ribet lagi terkait dengan fitur-fitur yang canggih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang pengen saya bahas di first drive-nya ini sekarang adalah untuk sasisnya teman-teman. Jadi dengan bentuknya yang boxy, rugged, maco banget gitu ya, ngotak banget nih SUV. Tapi ternyata ini merupakan SUV dengan sasis monokok. Yang mana monokoknya itu kelebihannya adalah dia lebih nyaman, dipakai dalam kecepatan yang lebih tinggi, juga handlingnya lebih baik ketimbang kayak kita pakai leather frame. Walaupun mungkin kekuatannya ya, badaknya itu tidak se-leather frame yang memang karakternya lebih kaku atau lebih stiff gitu. Ya memang plus minus ya, cuma untuk kenyamanan, untuk penggunaan hari-hari, untuk handling yang bisa lebih baik, itu di monokok itu bisa jauh lebih kita dapat ketimbang di leather frame. Jadi wajar kalau orang ngira dengan bentuk yang seperti ini, wah ini kayaknya leather frame ya gitu. Ternyata enggak, ini merupakan sebuah SUV monokok. Dan karena ini adalah all-wheel drive, jadinya juga nggak ada transfer case seperti di kendaraan 4-wheel drive atau 4x4, di mana kita ada pilihan atau opsi untuk pindah ke 4L atau 4 low. Jadi sebenarnya ini jadi sekaligus juga ya memperkuat, kalau waktu pas saya lihat iklannya dari Jetour, ini merupakan ya sebuah SUV urban adventure gitu. Bisa diajak adventure tapi lebih ke arahnya yang light, karena yang lebih diutamakan tuh lebih kayak kombinasi antara penggunaan urban yang tetap nyaman, tetap enak, maksudnya untuk harian ya, dengan untuk sisi adventure yang tetap kita bisa muasin hasrat adventure kita, tapi tidak sampai yang off-road atau adventure-nya yang ekstrim gitu. Dan ya udah, menurut saya nggak masalah banget, karena kayaknya saya juga nggak mungkin ya punya mobil yang semuanya serba harus leather frame dengan 4x4 dan kemampuan off-road ekstrim yang oke gitu. Pada akhirnya aktivitas harian perlu juga untuk bisa saya utamakan, tapi tetap dengan tampilan atau eksterior dari sebuah SUV yang terlihat sangat rugged. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, yang mau saya bahas di first drive ini adalah untuk ukuran bodinya.
Jadi kayak tadi saya bilang, ukuran bodinya ternyata di luar ekspektasi saya. Kalau ngelihat foto, mungkin ngiranya seukuran Chery J6, tapi ternyata ini adalah ukuran medium. Jadi lebih samanya seperti misalnya Fortuner, Pajero Sport, dan lain-lain. Nah, ukurannya ini teman-teman, ternyata yang paling berasa di dalam itu lebarnya. Ini lebarnya 2 meter, sementara kayak misalnya Pajero Sport atau Fortuner, itu lebarnya 1,8 meter sekian. Jadi sebenarnya lumayan ya selisihnya. Jadi kayak saya ke posisi jok sebelah kiri ya, posisi jok co-driver, asik. Lumayan berasa jauhnya gitu. Tapi jadinya kayak emang lebih spacious aja ya, leganya berasa banget. Nah, cuma di satu sisi buat nyetirnya, ngukurnya itu nggak susah ternyata. Entah kayak misalnya untuk matokin ke sisi kanannya atau ke sisi ujung kirinya, menurut saya sih masih oke banget gitu. Dan mobil ini dengan boleh dibilang ukurannya sama seperti SUV-SUV seperti itu, tetap lincahnya lebih bisa berasa banget walaupun hitungannya saya baru nyetir paling tuh berapa kilometer tuh. Ya udah di atas 200 kilometer sih sebenarnya sih, tapi manuvernya tuh enak, handlingnya enak, karena walaupun ukurannya ukuran medium size ya, tapi dengan sasis monokoknya itu ngebuat handlingnya menurut saya sih enak banget. Lebih seperti sebuah crossover ketimbang SUV 4x4 yang biasanya lebih stiff atau rigid. Kurang lebih seperti itu. Kalau sisanya sih kayak first impression saya lebih kayak, oh ya udah oke, layarnya gede, walaupun saya ini nggak hafal ukurannya berapa si screen-nya ini, masih banyak tombol fisik untuk pengaturan AC dan lain-lain. Kemudian juga buat steeringnya juga enak banget. Itu ngebuat first impression-nya nih bisa sesuai ekspektasi dan happy, alhamdulillah. Jadi kayak gamblingnya ya, mengambil resikonya dengan tidak test drive saat membeli ini tuh seperti kayak terbayarkan gitu ya, nggak zong teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Bahkan ini kita cuma muter-muter sekitar sini aja, nyetirnya atau bawa mobilnya aja udah happy banget. Nah yang pasti memang abis ini baru kita bikin video review lengkapnya, baik untuk fiturnya, mungkin juga untuk rasa berkendara di on-road sekaligus untuk off-roadnya, itu yang akan menjadi next-nya. Dan setelah itu baru kita modif. Jadi jangan habisin langsung modif dulu ya, biar kita review kondisi standar, baru kita mulai mainkan nih secara estetikanya atau bagian lain. Dan saat itu pastinya mungkin saya butuh juga teman-teman untuk kasih masukan, kira-kira apa ya yang cocok, atau konsep seperti apa ya yang cocok di Jetour T2 saya ini. Oke, paling mungkin sekian dulu teman-teman untuk yang video pertamanya. Kita akan membuka lembaran baru. Ini adalah mobil Cina pertama saya, dan saya pada akhirnya mencoba untuk menggunakan rasa open-minded saya untuk bisa mengeksplor lebih banyak mobil lagi di luar dari yang itu aja. Karena kembali lagi saya apresiasi dengan banyak brand yang ada. Semakin banyak brand, pilihan mobil yang terkait dengan SUV, menurut saya itu sih sebuah hal ya, atau tren yang positif. Terlepas dari nanti sesuai dengan selera kita atau enggak, cocok apa enggak, itu kembali ke kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video pertama ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.